Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Ananda W, NPM 1910013411170 dari jurusan PKSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video simulasi saya pada mata kuliah pembelajaran IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, anak-anak ibu jangan lupa berdoa dulu ya. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Semoga anak-anak ibu tetap semangat ya menjalani kegiatannya pada hari ini. Apakah semua anak-anak ibu sudah sarapan pagi ini? Perlu diingat ya untuk anak-anak ibu semua bahwa sarapan pagi itu sangatlah penting. Apakah anak-anak ibu tahu mengapa sih sarapan pagi itu penting? Jadi, mengapa kita harus sarapan pagi? Karena dengan sarapan pagi kita telah menjaga kesehatan tubuh kita. Jika kita tidak sarapan pagi, maka tubuh kita akan menjadi lemas dan kita juga akan sulit berkonsentrasi dalam belajar. Jadi, seperti yang telah kita ketahui bahwa sarapan pagi merupakan salah satu contoh kegiatan yang biasanya dilakukan di pagi hari. Nah, jadi anak-anak ibu semua udah tahu kan mengapa sarapan pagi itu penting? Nah, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi kita yang pertama yaitu mengenai rantai dan jaring-jaring makanan. Yang perlu diketahui anak-anak ibu semua bahwa rantai makanan ini adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Nah, proses makan dan dimakan ini memiliki urutan tertentu yang di dalamnya terdapat produsen, konsumen, serta pengurai. Untuk selanjutnya, rantai makanan ini terdiri dari beberapa komponen yang telah Ibu sebutkan tadi bahwa komponennya adalah produsen, konsumen, serta pengurai. Berikut akan Ibu jelaskan mengenai komponen-komponen rantai makanan ini. Yang pertama, komponen dari rantai makanan yang akan Ibu jelaskan adalah produsen. Produsen adalah organisme yang bisa menghasilkan dan membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti tumbuhan hijau. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan dan membuat makanannya sendiri. Di dalam suatu ekosistem, konsumen dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, konsumen tingkat 1, yang dimana konsumen tingkat 1 ini memakan tumbuhan atau herbivora seperti sapi dan kambing. Yang kedua, konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini memakan daging atau karnivora seperti singa dan harimau. Ketiga adalah konsumen tingkat 3. Yang dimana konsumen tingkat 3 ini memakan tumbuh-tumbuhan sekaligus dengan daging, atau yang disebut dengan omnivora, contohnya seperti beruang. Selanjutnya, komponen-komponen dari rantai makanan adalah pengurai. Pengurai ini adalah jasad renik atau mikroorganisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati dan membusuk, seperti jamur dan bakteri. Adapun dalam materi ini yang dinamakan piramida makanan, seperti gambar berikut ini, yang dimana piramida makanan ini menggambarkan posisi rantai makanan yang semakin ke atas masanya akan semakin kecil. Hal ini terjadi agar ada keseimbangan dalam suatu ekosistem. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah belajar mengenai rantai makanan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh gambar dari rantai makanan. Ini adalah gambar dari contoh rantai makanan. Perhatikan tanda panas serta penomoran yang ada pada gambar makhluk hidup tersebut. Yang pertama yang terjadi adalah padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular.
Dilanjutkan, ular dimakan oleh elang. Setelah elang mati atau membusuk, maka akan dimakan oleh jamur atau bakteri. Dan yang terakhir, bakteri-bakteri tersebut akan berubah menjadi pupuk, yang dimana akan digunakan untuk padi. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada materi mengenai jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan, yang dimana jaring-jaringan makanan ini dikombinasikan. Nah, jadi antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan sangatlah berbeda namun saling berhubungan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh dari jaring-jaring makanan berikut ini. Ini adalah contoh dari gambar jaring-jaring makanan. Sama dengan halnya, jaring-jaring makanan ini juga merupakan proses makan dan dimakannya suatu makhluk hidup, yang dimana satu makhluk hidup dapat dimakan oleh lebih dari satu makhluk hidup lainnya. Sebagai salah satu contohnya adalah tumbuhan dapat dimakan oleh kelinci, tikus, burung pemakan biji, serta belalang. Apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai materi rantai makanan serta jaring-jaring makanan ini? Ibu rasa semua anak-anak ibu sudah paham dengan materi ini, maka selanjutnya kita akan belajar mengenai materi yang kedua. Nah, untuk materi kita yang kedua yaitu hubungan antar komponen ekosistem dengan jaring-jaring makanan. Untuk anak-anak ibu semua, silakan disimak penjelasan dari ibu mengenai ekosistem berikut ini. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan antara komunitas dengan lingkungan tempat hidupnya, serta hubungan timbal balik yang ada di dalamnya. Itulah penjelasan dari ibu mengenai pengertian ekosistem. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai komponen-komponen ekosistem yang terdiri dari biotik dan abiotik. Nah, yang pertama akan ibu jelaskan mengenai biotik. Biotik itu adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan lainnya. Nah, sedangkan abiotik ini adalah makhluk yang tak hidup seperti cahaya, tanah, air, dan lainnya. Agar anak-anak ibu lebih paham mengenai perbedaan antara biotik dan abiotik ini, silakan amati gambar berikut ini. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan suatu ekosistem yang dimana di dalamnya terdapat komponen biotik serta abiotik. Dapatkah anak-anak ibu menentukan apa sajakah yang ada di dalam gambar ini yang termasuk dalam komponen biotik maupun abiotik? Sebagai salah satu contoh, komponen biotik yang ada pada gambar ini adalah rusa. Dan salah satu contoh dari komponen abiotik yang ada pada gambar adalah cahaya. Itulah penjelasan dari Ibu mengenai materi komponen-komponen ekosistem. Hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam suatu ekosistem, semakin besar jaring-jaring makanan dalam kestabilan ekosistem, maka semakin besar pula jaring-jaring makanan yang terbentuk, dan maka semakin stabil pula ekosistem tersebut. Apakah anak-anak ibu semua paham dan mengerti atas materi kita pada pagi hari ini? Ibu harap anak-anak ibu semua dapat mengerti dan paham atas materi ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video simulasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.